Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhara alaina ibadihi tadhiran linnufus wa raf'an liddarajat wa maghfiratan lidzunubi wal khataya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menghadiri kewajiban atau menjalankan kewajiban kita sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentu pertama marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan modal keimanan dan ketakwaan itulah kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang alhamdulillah berada di bulan Ramadan dan insyaallah kita semua sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalankan berikut juga dengan berbagai amaliyah Ramadan lainnya yang kita lakukan di malam dan siang hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika berbicara tentang puasa, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ibadah ini adalah ibadah yang penuh dengan makna, ibadah yang penuh dengan pembelajaran buat kita semua. Pembelajaran dari ibadah puasa tidak hanya dilihat secara fisik, kita menahan makan dan minum serta apa yang dilarang di dalam puasa, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri untuk sesuatu yang bisa merusak diri kita dan menjauhkan diri kita dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama memahami ataupun mengartikan puasa sebagai al-imsak, gitu ya, menahan al-imsak anil akal, ya,
wasyurab, ya, dan hal-hal yang dilarang, ya. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah sebagai proses untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan pengendalian diri. Sebab dalam fenomena sekarang ini banyak dari sebagian kita kaum muslimin atau paling tidak yang mengaku beragama Islam, namun pengendalian dirinya masih seringkali tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari berbagai perilaku anomali sosial atau perilaku perbuatan yang menunjukkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, antara lain yang sering kita baca di koran, di media, dan juga kita dengar berbagai praktek koruptif, ya, berbagai kegiatan aktivitas yang merugikan pihak lain atau hak-hak orang lain, yang kalau kita lihat dari sisi ajaran kita tentu ini adalah sesuatu yang perbuatan yang dilarang, dan tentu hal ini menjadi evaluasi buat kita, apakah mereka ini atau saudara-saudara kita yang kalau kita baca juga tidak kalah banyaknya adalah orang-orang muslim, gitu. Apakah puasa yang dijalankan selama ini, sholat yang dijalankan selama ini tidak berpengaruh pada perilaku kehidupan keseharian? Ini yang menjadi tantangan dan juga perjuangan yang perlu kita hadapi dalam proses menjalankan ibadah kepada Allah tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan Jumat yang singkat ini, khatib ingin menggarisbawahi terkait dengan bagaimana sikap dan perilaku yang harus kita jadikan pelajaran dalam konteks puasa ini, khususnya terkait pengendalian diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persoalan muamalah maliyah, persoalan yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan usaha yang kita jalankan di dunia ini, aktivitas yang berkaitan dengan proses memperoleh kekayaan dan juga memanfaatkan kekayaan yang kita terima. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dikatakan para ulama, ya, puasa itu adalah sebagai imsak, ya, dari makan dan minum. Jadi menahan dari makan dan minum serta hal-hal yang dilarang lainnya dari sejak terbit sampai terbenam matahari nanti. Ini mengajarkan bahwa kepada sesuatu hal yang pada intinya adalah boleh kita makan ketika puasa itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini memberikan inspirasi buat kita, jangankan yang halal gitu ya, maka otomatis dan apalagi ya sesuatu yang haram adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itu dalam proses ya, memperoleh kekayaan, maka kita harus kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa harta yang kita peroleh
yang kita nikmati, yang kita manfaatkan itu harus sesuatu harta yang berasal dari sumber yang sah, suatu sumber yang diperkenankan, yang halal dan thayyib. Itu istilah terminologi Al-Quran. Beberapa ayat menjelaskan terkait dengan hal tersebut, ya. Kulu washrabu, ya, wala tusrifu, ataupun juga kulu washrabu halalan thayyiba, gitu. Ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk selalu menjaga dan berhati-hati ketika memperoleh kekayaan untuk kehidupan kita. Islam memandang bahwa harta, ya, yang akan memberikan manfaat dan faedah buat kita semua serta bernilai harta itu adalah ketika harta itu sesuatu yang mutaqawwam atau mutaqawwim, ya. Harta mutaqawwam itu adalah harta yang boleh dimiliki secara sah karena diperoleh secara sah dan oleh karenanya bisa digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Harta yang sah itu tentu saja harus diperoleh secara sah, secara benar, baik terkait dengan zatnya maupun secara proses memperolehnya itu sendiri. Maka apapun, ya, dalam pandangan Islam, harta yang diperoleh secara tidak benar, misalkan mencuri, ya, korupsi dan lain sebagainya, dianggap itu adalah bukan suatu harta, bukan dianggap sebagai mal mutaqawwam. Seberapapun banyaknya harta itu, maka tidak dianggap sebagai harta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tidak dianggap sebagai harta, maka ketika digunakan pun maka tentu itu tidak memiliki arti bagi orang yang memperoleh harta yang tidak benar tersebut. Oleh karena itu, ini yang perlu menjadi catatan penting bagi kita semua, bahwa kita upayakan dengan puasa bulan Ramadan ini, apa yang kita peroleh dari kekayaan kita, apa yang kita lakukan, usaha yang ada, mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali untuk memperoleh harta dari harta-harta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah akan membawa kehinaan bagi kita semua, baik di dunia dan di akhirat, karena seberapapun banyaknya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ya, dari aspek muamalah, khususnya aspek muamaliyah, tentu saja juga bahwa ketika kita memperoleh harta dan kekayaan itu harus kita gunakan sesuai dengan peruntukannya, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, dan juga orang-orang terdekat, termasuk juga kewajiban individual kita, ya, untuk berbagi berupa zakat, infak, sedekah, dan berbagai jenis bentuk distribusi lainnya yang merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah menjadi bagian dari proses yang harus kita lakukan terhadap harta yang kita peroleh. Di samping itu, jamaah rahimahumullah, ajaran Islam juga mengajarkan bahwa ketika kita memanfaatkan harta kekayaan yang kita peroleh tersebut, maka tetap harus dijalankan dengan perilaku yang sangat baik, yaitu tidak boleh israf, ya, tidak boleh berlebih-lebihan,
tidak boleh tabdzir, ya, sesuatu yang bisa menimbulkan tidak baik, ya, atas penggunaan dari harta atau aset atau makanan dan minuman yang kita pergunakan tersebut. Oleh karena itu juga sikap ini adalah menjadi bagian yang harus terus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa perolehannya harus perolehan yang halal dan baik, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu perilaku konsumsi kita juga adalah perilaku yang disandarkan kepada perilaku yang tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tapi juga hal lainnya adalah bahwa harta yang kita peroleh itu harus bisa menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita pada satu sisi, dan pada sisi lainnya adalah kita terus berupaya, berikhtiar untuk memperoleh kekayaan dengan baik dan menjauhkan perilaku-perilaku yang buruk, mencuri, korupsi, dan juga mengambil hak-hak orang lain, sebab dengan demikian itu akan menghilangkan nilai ibadah puasa kita, dan juga tentu saja di hadapan Allah tidak ada nilai apapun atas harta yang kita peroleh, karena itu adalah bukan harta yang mutaqawwam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana walladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.